Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Akmal dengan NIM 210404606 dengan program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan menerangkan tentang ahwal menurut Syekh Al-Qusyayri. Dalam kitab Risalah Qusyairiyah, beliau ini menggunakan kata atau hal atau keadaan. Menurut pandangan kaum sufi sendiri, al-hal dimaknai sebagai rasa yang hadir dalam hati tanpa unsur kesengajaan, terus upaya, latihan ataupun paksaan, seperti rasa sedih, gembira, lapang, sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar, dan lain sebagainya. Hal ini datang dengan sendirinya, sedangkan makom terjadi karena adanya perjuangan yang terus menerus. Pemilik makom bisa secara konsisten menduduki makomnya, namun pemilik hal atau ahwal sering naik turun keadaan hatinya. Salah satu guru sufi mengibarkan hal itu sebagai kilat. Jika hal itu tetap, maka akan menjadi suara hati. Kemudian dalam hal ini perlu dikatakan bahwa apabila ada seseorang menunjukkan adanya ketetapan hal atau benar apa yang dikatakannya, namun bagi pemiliknya hal atau ahwal itu justru merupakan cobaan yang tidak konstan, di mana pelampauannya itu menjadikan hal sebagai minumannya. Jika beberapa hal masih tak menjadi cobaan, maka pemilik hal akan terus mendekatkan tingkat hal yang lainnya lebih halus, sehingga dia akan selalu dalam proses pendakiannya. Kemudian Al-Qusyayri juga menerangkan secara rinci perihal dalam kitabnya. Beberapa di antaranya ahwal yang dialami Syekh Al-Qusyayri ketika mencapai sebuah makom tertentu sebagai berikut. Yang pertama ada khauf atau takut, mempunyai arti yang berhubungan dengan masa yang akan datang, karena orang akan takut menghalalkan hal yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Sedangkan pengertian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah takut akan siksanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya al-hub. Ibrahim Basyuni dalam syarahnya ketika mengungkapkan pandangan Qusyayri tentang al-hub itu melihat bahwa Qusyayri secara gamblang perbedaan hub Allah kepada makhluk secara umum dengan al-hub yang secara khusus diberikan kepada hambanya yang terpilih karena prestasi rohaninya. Kemudian yang ketiga al-hibah dan al-anasu. Hakikat habibah adalah kesirnaan, dan setiap salik yang mengalami habibah pasti sirna. Orang-orang yang mengalami haibah, hibahnya berbeda-beda menurut perbedaan mereka dalam gaibnya. Hakikat al-anasu adalah muncul bangun sadar bersama setiap salik yang mengalami kesadaran atau an-anasu akan bersinar dan bangkit seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian mereka berbeda-beda tingkat kesadarannya menurut perbedaan mereka dalam sarapan kerohaniannya. Kemudian al-qabdu dan al-bastu. Dua istilah tersebut merupakan dua keadaan setelah seorang hamba terjauhkan atau telah melampaui dalam pendakiannya makom dari dua keadaan atau hal yang lain, yaitu khauf dan roja. Sedangkan al-nabdu yang artinya tercengkam, yang melebihi ketakutan seorang hamba, membuat dirinya seolah-olah
tergenggam dalam bayangan kebesaran dan ancaman Allah. Bagi seorang yang telah mencapai derajat atau ma'rifat, kedudukannya sama dengan al-khauf bagi seorang musta'nif atau pemula, yaitu istilah bagi seorang hamba yang baru menjalani laku batin atau memasuki dunia sufi atau thariqah. Kemudian yang selanjutnya adalah roja atau harapan atau berharap, adalah ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana khauf atau rasa takut yang berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka demikian juga roja atau harapan akan membawa implikasi terhadap hal yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Dengan roja, hati akan menjadi hidup dan merdeka. Antara roja dan tamani atau barang angan yang sesuatu yang mustahil terletak pada nilai dan dampaknya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang ahwal menurut Syekh Al-Qusyayri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.